Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Balik lagi di episode ke-25. Jadi mungkin hari ini saya hanya sampai di episode ke-25 karena memang sebelumnya saya sudah mencoba untuk istirahat untuk melakukan produktivitas yang lain yang tentunya bukan untuk produktivitas duniawi. Jadi ya saya melakukan kegiatan baik lain yang agar mencoba untuk melakukan hal lain yang mungkin bisa merefresh pikiran saya menjadi lebih baik untuk menceritakan sesuatu. Meskipun ya pada dasarnya karena memang hal yang saya lihat hanyalah tulisan dan tidak ada sesuatu yang mungkin dapat memotivasi untuk saya untuk memikirkan hal yang lain, jadi terkadang hasilnya itulah mengapa hasilnya juga kurang bagus. Mungkin juga dari sisi penontonnya, mungkin karena juga video tanpa visual juga tentunya kurang diminati saat ini karena memang menjadi sedikit bosan. Meskipun pada dasarnya podcast ketika orang ngobrol dengan orang-orang yang mungkin kontroversi, dengan pembicara yang mungkin kontroversi, tetap dapat cukup terkenal karena mungkin mereka bisa melakukan, mungkin yang dicari adalah suatu obrolan yang mungkin bisa lebih detail dibandingkan dengan benar-benar video yang lebih serius ataupun yang benar-benar harus menggunakan visual yang tentunya tidak akan bisa sangat detail karena memang tentunya untuk membuat video yang sangat panjang akan menghasilkan usaha yang lebih besar pula. Jadi itulah sebabnya untuk merekam sebuah podcast itu tentunya satu-satunya usaha tentunya adalah usaha dari sisi penonton ya, karena memang mereka harus menontonnya secara lama untuk membuang-buang waktu mereka karena ya pada dasarnya dari sisi editingnya mungkin ya meskipun tentunya mereka kalau profesional tetap mencoba mendengarkannya dari awal sampai akhir jika memang ada sesuatu yang ingin dihilangkan atau diedit mungkin sebelum mereka coba publikasikan. Jadi ya seperti itulah, dan sepertinya karena ini episode yang terakhir saya buat pada hari ini, mungkin besok sepertinya saya memiliki waktu luang yang memang terjadwal sama seperti pekan yang lalu. Jadi 4 episode saya coba buat di waktu luang yang terjadwal tersebut. Meskipun ya pada dasarnya terkadang meskipun saya terkadang menunggu mengenai waktu luang tersebut untuk melakukan suatu produktivitas, tapi terkadang ketika waktu luang tersebut sudah datang terkadang tetap membuat saya malas untuk melakukan hal apapun. Jadi terkadang itulah sebabnya terkadang saya bingung karena yang saya lakukan kebanyakan juga bukanlah suatu hal yang berguna gitu untuk saya. Jadi sebagian besar hanyalah untuk ya membuang-buang waktu ataupun hanya untuk kepuasan yang sementara. Itulah sebabnya terkadang mengapa rasa malas itu hanya datang untuk sesuatu yang mungkin sedikit lebih berguna. Jadi ya seperti itulah. Jadi saya mencoba untuk membacakan artikel saya yang sudah lebih dari 7 tahun, dan sepertinya ini sudah di bulan yang berbeda. Jadi kalau sebelumnya sepertinya sebagian besar ditulis di bulan Juli, Agustus, namun ini sudah di bulan September. Mungkin sudah menjadi lebih jarang ataupun tidak juga karena memang pada saat itu saya mungkin masih kuliah. Jadi itulah sebabnya kalau bukan di masa liburan lagi tentunya saya memiliki waktu luang yang lebih sedikit, tidak seperti saat ini yang meskipun saya memiliki waktu luang yang sangat banyak, namun terkadang hal tersebut juga belum tentu menghasilkan produktivitas yang lebih banyak pula. Jadi judul artikel yang saya tulis pada saat itu adalah sebuah realitas virtual. Sudah lama saya selalu berpikir atas sebuah realitas yang saya jalani. Semua bagaikan sebuah sudut pandang orang pertama yang berarti kita tidak dapat melihat apa yang kita sedang lakukan. Sebuah dunia di mana kita tidak dapat memilih atau merubah karakter serta kehidupannya. Untuk itu, kita tidak dapat merasakan apa yang orang lain sedang rasakan dan apakah mereka juga merasakan hal seperti yang kita rasakan. Sejak saya pertama kali telah memahami suatu permainan virtual tentang kehidupan, saya merasa akankah kita hidup di dalam sebuah sistem di mana saya sendiri adalah tokoh utamanya. Setiap hal positif maupun negatif yang datang menghampiri kita membuat
membuat semua ini bagaikan sebuah tingkatan yang akan menjadi semakin mahir seiring berjalannya waktu. Namun hingga saat ini kita tidak dapat mengetahui kapan realitas ini akan berganti. Jika kita pikir lebih dalam lagi, maka akankah realitas yang kita jalani saat ini merupakan satu-satunya realitas yang sedang berjalan? Semua kemungkinan tersebut menghasilkan suatu ketidakterbatasan realitas paralel yang kita tidak tahu yang sedang kita jalani merupakan realitas yang sebenarnya ataupun realitas yang utama atau tidak. Sama halnya seperti sebuah mimpi di dalam tidur yang pulas, di mana kita tidak bisa keluar atau bangun dari realitas yang kita alami dan masuk ke dalam realitas yang sebenarnya. Meskipun sebagian orang tentunya dapat mengontrol realitas apa yang mereka impikan, sebagaimana di film yang cukup terkenal mengenai mimpi. Sehingga pada akhirnya seperti yang kita ketahui, realitas yang kita alami hanyalah sementara atau fana, karena pasti kita akan menyelesaikan sebuah permainan realitas virtual ini yang kita tidak dapat mengetahuinya. Maka dari itu kita harus terus berusaha menyelesaikan segala misi dan tantangan yang diberikan agar kita dapat memenangkan permainannya. Dan ketika waktunya telah tiba, semuanya akan terjawab. Jadi mungkin ini hanyalah sebuah mungkin hipotesis ataupun mimpi, saya tidak tahu, yang pernah saya tulis. Jadi bukan terlalu motif yang benar-benar menitik beratkan pada suatu motivasi kehidupan, karena memang ini hanyalah mencoba untuk menteorikan suatu hal yang dialami oleh manusia saat ini. Dan tentunya karena memang saya cukup suka mengenai apa yang disebut sebagai realitas virtual, itulah sebabnya terkadang saya bisa seperti merasakan apa yang dirasakan dalam sebuah film ataupun dalam sebuah permainan. Itulah sebabnya saya sangat menyukai permainan yang memang terbuka ataupun yang benar-benar seperti kehidupan nyata. Jadi ya seperti itulah, meskipun saat ini memang jika kita berbicara tentang realitas virtual, mungkin satu-satunya yang dapat kita rasakan yang baru saja mungkin diumumkan oleh salah satu merek yang mungkin saya cukup sukai juga, namun memang harganya kemungkinan besar cukup mahal. Jadi itu lebih kayak virtual realitas, menggabungkan antara realitas virtual dan realitas dalam kehidupan nyata dalam hal merepresentasikan apa yang kita lihat di dalam suatu komputer ataupun dalam suatu piranti yang kita gunakan menjadi lebih tergabung ke dalam kehidupan. Meskipun pada dasarnya hal tersebut tidak terlalu berpengaruh sebenarnya, karena itu hanyalah bagaimana kita mencoba berinteraksi dengan realitas virtual tersebut, karena tentunya kita tetap menyadari kita tetap hidup di dalam realitas yang sebenarnya, dimana hal tersebut memang tidak dapat kita atur sedemikian sebagaimana kita bisa mengatur berbagai hal dalam realitas virtual kita. Jadi ya terkadang meskipun memang tentunya jika kita berbicara dengan realitas yang sebenarnya, tentunya satu-satunya hal yang dapat merubah suatu hal yang berbagai hal di realitas dunia nyata adalah uang. Itulah sebabnya terkadang satu-satunya hal yang sebagian besar manusia kejar itu adalah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, meskipun pada dasarnya tentunya hal tersebut tidak akan membuat kita puas, karena pada akhirnya yang dapat kita realisasikan tentunya tidak akan sama seperti apa yang kita impikan. Jadi mungkin memang ada beberapa orang yang mungkin memiliki uang yang sangat banyak dapat merealisasikan mimpi mereka secara sedetail mungkin, namun hal tersebut tentu menurut saya tidak akan pernah bisa terjadi jika memang realitas, jika memang mimpi ataupun yang mereka impikan itu ada sesuatu yang mungkin hampir mustahil untuk dicapai, termasuk jika mereka memiliki uang yang sangat banyak untuk merealisasikan hal tersebut. Jadi sekian mungkin yang dapat saya sampaikan di artikel